Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita sebuah panduan hidup, yaitu Al-Qur'anul Karim dan Sunnah. Tanpa dua pedoman ini, maka kita tidak akan pernah mengerti sebuah kebenaran ataupun kebatilan, jalan yang lurus ataupun jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jasa beliau kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berterima kasih kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi yang pengikutnya paling banyak nanti sampai hari kiamat. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa apa ini, Bu? Bapak? Ada yang tahu? Doa masuk pasar. Ya. Ya. Doa yang kita baca tadi doa masuk pasar, ya. Besok kan hari Jumat, Bu, ya. Pasaran ya? Pasaran. Ya. Termasuk besok itu kalau di surga hari Jumat juga pasaran, Mbak, ya. Karena pasarannya di surga itu hari Jumat, ya. Kemudian saya kemarin ketika ke Lamongan itu menemani beliau Ustaz Syihab, ya. Beliau menyebutkan nasihatnya Mbah Maimun Zubair, ya. Kata beliau, mengutip perkataan Mbah Maimun Zubair, ya, orang yang meninggalnya hari Jumat itu alim, ya, itu alim. Sedangkan orang yang meninggalnya hari Selasa itu wali. Terus saya tanya, Ustaz, kalau lahirnya hari Selasa gimana?
meh alim jadi gitu. Meh alim gitu. Rodo-rodo atau apa gitu. Ya. Ya. Nah, itu nggak tahu ilmu dari mana itu, tapi itu nasihatnya Mbah Zubair. Ya, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah di hari yang mulia, ya hari Jumat. Ada yang sudah siap besok? Enggak ada ya. Kalau ditanya nggak ada yang siap ya. Besok hari Jumat ya. Oh, ya. Terserah Allah nabinya ya. Yang penting mintanya husnul khotimah. Harinya hari Jumat ya ini. Baik. Nah, doa ini doa masuk pasar yang setiap hari kita lakukan ya. Sekarang ini pasar kan lebih luas Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya yang makro aja, tapi yang online juga ya. Maka supaya kita itu mendapatkan banyak kebaikan, doa ini dibaca ya. Kalau Habib Novel itu menyebutkan, mengutip hadis Rasulullah ya, doa ini maksudnya ya, dalam tafsiran para ulama ya, orang yang mau masuk pasar berdoa dengan doa ini, maka dia akan dikasih oleh Allah 1 juta kebaikan ya. Itu keutamaannya doa ini, yang tidak ada keutamaan doa selain ini. Alfa hasanah ya. Alfa hasanah itu kalau saya iso menerangkan 1 juta kebaikan. Padahal kita itu cuma masuk pasar. Kenapa orang masuk pasar kok dikasih oleh Allah justru 1 juta kebaikan? Karena pasar itu tempat melalaikan. Betul nggih? Jadi orang kalau sudah masuk pasar kan lupa Bu ya. Kalau pengen beli berambang ya sing ning kene berambang gitu ya. Masuk pasar kambing gitu. Masuk pasar HP, wah ini gini HP Oppo gitu ya. Sudah pikirannya sudah di sini ya. Nah, kok dia masih sempat membaca doa ini, ya, berarti dia tidak dilalaikan dengan jual beli. Dia tetap mengingat Allah. Ya. Maka kenapa dikasih oleh Allah janji yang besar? Janjinya adalah apa? Pahala 1 juta kebaikan, gitu ya. Kebaikan ini sifatnya am itu adalah umum, ya. Namanya umum itu tidak bisa ditentukan khusus. Oh ini tok kebaikannya enggak? Ya. Nah yang kedua kata Rasulullah ya, orang yang membaca doa ini ketika mau masuk pasar ya, dia itu dihapuskan kesalahannya itu 1 juta ya. Wa muhyi anhu khotoyahu alfa sayyi'atin. Dihapuskan kesalahan orang tersebut itu 1 juta keburukan. Jadi dosa-dosanya digugurkan oleh Allah, dirontokkan oleh Allah ya. Kenapa? Karena dia mengingat Allah. Nah, doa ini sendiri mengandung arti apa? Coba kita lihat doanya. Mengandung arti apa? La ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan atau sesembahan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya yang tidak disekutukan ya. Jadi Allah itu adalah Rabb satu-satunya yang tidak disekutukan. Jadi kalau ada orang nyembah Allah kok dia juga nyembah selain Allah, itu namanya membuat tandingan ya. Namanya membuat tandingan itu bagi Allah, Allah tidak suka, Allah tidak senang ya. Bahkan tadi sore pada asar ya kami pelajaran sama Syekh Isom kitab Lu'lu' wal Marjan sampai menjelang maghrib tadi. Maghrib adzan maghrib baru selesai. Kemudian sholat maghrib saya turun gitu ya. Beliau menerangkan tentang keutamaan tauhid dan pembatal tauhid ya. Di antaranya adalah orang yang meninggal dunia tidak mensekutukan Allah, maka dia berhak masuk surga. Sedangkan Imam Bukhari mengatakan kalimat la ilaha illallah itu seperti kunci ya, kunci Bu ya, bahwa
Ada yang bawa kunci? Nah, ini kunci ya. Ini kunci. Ya. Nah, ini adalah la ilaha illallah. Nah, kunci ini kata Imam Bukhari ada gigi-giginya. Wa indahu asnan, ada gigi-giginya. Ya. Kalau ini dipotong giginya Pak, kira-kira ini bisa untuk buka nggak? Nggak bisa ya, mesti apa? Tumpul lah ya, bisa paling digedor, ditendang, paksa gitu ya. Nah begitu juga la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci yang Allah berikan. Ya, dia adalah sebuah kalimat ya yang mudah dipahami ya. Orang yang mengamalkan isinya maka jaminannya adalah surga ya. Maka kalau orang sudah dikasih kunci oleh Allah, maka dia harus mengamalkan. Gigi ini ibarat amalannya ya. Amalannya ada yang sholat, tilawatil Quran, as-sadaqah ya, kemudian ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, kemudian apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar, banyak yang lainnya ya. Itu adalah amalannya ya. Maka orang masuk surga itu selain dia dengan amalannya, dia itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang kalau sudah beriman kepada Allah untuk menebus contohnya, menebus kesalahan-kesalahan masa lalu, maka beramalah yang sebanding dengan apa yang pernah dilakukan dahulu ya. Kadang kan kita ini mengharapkan sesuatu yang besar di hadapan Allah ya, tapi kita punya kesalahan yang besar, tapi kita tidak beramal dengan amalan yang sebanding dengan kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Maka untuk menghapus dosa itu kita harus beramal dengan amalan yang kalau disandingkan amalan itu betul-betul apa? Ditimbang itu beratnya itu paling tidak sama. Ya. Ini amalan buruknya, ini amalan baiknya. Syukur-syukur amalan baiknya itu bisa naik dan ini bisa ke bawah gitu ya. Seperti yang dilakukan siapa? Ya, Wahsy itu ya. Wahsy ketika membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab gitu ya. Dia mengatakan apa? Dulu ketika aku masih musyrik, aku membunuh orang terbaik. Siapa? Hamzah. Tapi ketika aku ikut berperang bersama Khalid bin Walid, aku membunuh orang yang paling jahat. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi apa? Tebusan ya dosa-dosaku masa lalu di akhirat. Baik. Kemudian ayat ini doa ini ya, lahul mulku, Allah lah yang memiliki kerajaan ya. Jadi kerajaan Allah itu tidak terbatas, lahul mulku ya, walahul hamdu ya, dan Allah lah yang memiliki segala macam pujian ya. Maka kenapa rukun dalam khutbah Jumat itu harus ada namanya apa? As-sana. Sana itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak ada pujiannya nggak sah. Ya, harus ada alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau kalau nggak bisa lagi pakai bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah, sholawat dan salam gitu ya. Itu termasuk rukun dalam khutbah, harus ada gitu ya. Baik, yuhyi wa yumit ya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan ya dan mematikan ya. Maka setiap penghuni neraka itu mempunyai namanya za'im. Za'im itu zu'ama. Zu'ama itu pembesar. Maka setiap penghuni neraka itu punya pimpinan ya. Pimpinan yang mimpinnya itu cuma nggak hanya di dunia, tapi nanti sampai di neraka dia juga memimpin gitu ya. Jadi memimpin pasukan yang masuk ke dalam neraka. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu nanti akan memimpin semua orang yang menyombongkan diri dalam hidupnya di dunia.
itu pimpinannya Fir'aun. Gitu ya. Kemudian mani'uz zakat, orang yang tidak mau bayar zakat, pimpinannya siapa? Qarun, bersama dengan Qarun, ya, di dalam neraka. Ya. Kemudian Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu kan ya orang yang pernah menyiksa siapa? Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah kan pernah disiksa sama Ubay bin Khalaf itu ya. Ditindih pakai batu hitam ya, besar, kemudian di tengah terik matahari ya. Tapi ketika Bilal ini merdeka ya, terjadi perang Badar, maka Ubay bin Khalaf itu ketahuan. Ya, Ubay bin Khalaf kan termasuk rasul musyrikin. Dia pembesarnya orang musyrik ya. Ya, itu juga disebutkan dalam Quran ya, tafsiran para ulama ya. Dia nanti akan terbunuh di sini. Ya, Abu Jahal juga akan terbunuh di sini. Abu Lahab juga akan mati ya seperti ini ya. Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. Padahal ayat Tabbat yada itu turun 3 tahun sebelum Abu Lahab mati kalau nggak keliru ya. Jadi sudah dinaskah dulu ya sama Quran, sama Allah itu ya. Kenapa? Karena permusuhan dia kepada Rasulullah itu sangat dahsyat, sangat besar ya. Maka biasanya orang yang menghina, memusuhi, bahkan merencanakan untuk membunuh, itu jarang yang masuk Islam ya. Matinya itu biasanya ditutup dengan kekafiran ya. Saron contohnya, siapa? Ariel Saron Yahudi ya, Israel itu ya. Udah mati Pak ya? Sudah, itu kan tersiksanya berapa tahun itu? 7 tahun ya kalau tidak keliru, terbaring. Badannya semuanya dimakan ulat, tapi dia masih hidup. Jadi grogoti ulat itu ya, sampai entek ya, tapi dia masih hidup. Ya ketak itu baik, mati ya, sampai 7 tahun terbaring. Ya, jadi sebelum merasakan azab akhirat, dia merasakan azab apa? Dunia, gitu ya. Baik, wa huwa hayyun la yamut. Dikuatkan lagi doa ini oleh Rasulullah ya. Dialah Allah yang maha hidup ya, la yamut, dan dialah Allah yang tidak apa? Mati ya. Namanya hayyun, maha hidup. Kalau dalam ayat kursi itu kan disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kalimat sinatu wala naum, sina itu maknanya adalah nuas, ngantuk ya. Jadi Allah itu tidak ngantuk ya. Allah juga tidak tidur, naum itu kan tidur. Maka bukan sifat Allah ngantuk, dan bukan sifat Allah itu tidur, dan bukan sifat Allah itu lupa ya. Maka dalam hadis disebutkan, siapa yang menghafal atau hafal sebagian atau hafal di antara asma, nama-nama Allah yang indah, 99 nama-nama Allah yang indah, maka dia ya berhak untuk mendapatkan surga ya. Itu punya keutamaan ya. Hadhil asmaul husna ya, fabinada'uhu biha ya. Itu keutamaan sangat banyak ya. Maka sifat Allah la ta'khuduhu sinatu wala naum ya. Kemudian apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu punya kerajaan. Allah yang memiliki bumi ini, Allah yang memiliki langit. Dan itu harus diimani oleh kita ya. Kalau orang tidak mengimani ini, maka rata-rata dia mulhid. Apa itu mulhid? Mulhid itu mengingkari, membangkang ya. Mengapa tauhid seorang mukmin itu harus lurus ya? Pengingkaran ya, itu menyebabkan dia itu apa? Mensekutukan Allah. Orang itu kan kalau tidak mengakui kerajaan Allah, tidak mengakui kekuasaan Allah, maka dia akan hidup apa? Semaunya gitu ya. Membuat kerusakan, angkuh, ya, kemudian sombong ya, ini seperti ini. Taib biyadihil khair, di tangan Allah lah ya, segala macam apa? Kebaikan ya. Artinya di keputusan Allah lah semua kebaikan-kebaikan makhluknya.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, dan dialah Allah, ya, atas segala sesuatu maha mampu, ya. Allah yang menjadikan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, ya. Maka nanti di akhir zaman ujian orang mukmin itu diuji dengan yang namanya apa? Dajjal, gitu. Kenapa kok Allah memberikan Dajjal ini kemampuan di luar apa namanya kebiasaannya? Karena ini ujian untuk orang yang beriman. Apa itu? Jadi Dajjal itu Bapak Ibu sekalian, kalau lewat di tanah yang tandus kering, maka tanah itu langsung subur, ya, hidup, ya. Kalau dia lewat di tempat orang yang mati, maka langsung hidup, wahai orang-orang yang mati, maka dia akan hidup, gitu, ya. Kalau ada orang yang meminta harta tumpukan emas, maka langsung keluar dikasihkan, langsung muncul. Itu Dajjal, ya. Dan Dajjal ini, ya, itu hanya bisa dibaca di kepalanya ini orang yang di dalam hatinya ada keimanan saja, ya. Yang nggak punya iman dia nggak bisa baca, ya. Maka orang yang nggak punya iman akan mengikuti perintahnya apa? Dajjal, ya. Maka di sini nanti maktub, ya, maktub tertulis, ya. Apa itu? Kaf, fa, dan ro, bacanya kafir, ya, tertulis di sini, ya. Kafaro, kafir. Makna juling itu jadi satunya itu picek, ya, picek tuh apa maksudnya? Ya satunya buta, ya, satunya melek, ya, ya, jadi matanya balik gitu, ya. Itu juling, ya. Itu Dajjal, ya. Maka Rasul wanti-wanti, ya, kalau nanti terjadi masa-masa seperti ini, ya, mudah-mudahan kita nggak sampai nemui, ya. Terjadi masa-masa seperti ini, maka persiapkanlah tali-tali di rumah kalian, tambang, apa namanya, tambang itu ya, tali, ya. Tali di rumah kalian untuk apa? Untuk mengikat anak perempuanmu dan istri-istrimu, gitu, ya. Karena nanti yang penasaran untuk melihat Dajjal itu wanita. Wah, supaya apa tuh Dajjal tak ndelok metu sik sekolah. Bahasa ndelok metu Bu, katut, ya. Enggak, pas pokoknya melu, aku tak jadi pengikut Dajjal. Wong ada ponari suwit aja wis katut banyak kok. Obatnya manjur yo, kabeh ponari suwit. Sekarang ponari suwit udah dewasa loh, Pak, udah gede. Itu kerjaannya kayaknya melihara kambing itu. Sekarang sudah air-airnya sudah ada ampuh kayak dulu lagi. Ya, ponari suwit ini. Nah, itu disuruh ngikat. Maka buat rumah itu sih kalau cagake, Pak. Ya. Nek enggak ono cagake nanti di akhir zaman repot. Nanti kencang nang di buku, ya. Ini memang hadisnya sahih itu, ya. Ikatlah wanita-wanita kalian. Di sini maknanya adalah anak perempuan dan istri. Jangan sampai mereka itu keluar dari rumah untuk menyaksikan melihat Dajjal. Karena kebanyakan pengikutnya adalah para wanita. Ini nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, ya. Nah, doa masuk pasar ini kaitannya juga sama, ya, sampai akhir zaman, ya. Karena segala macam keburukan itu ada di pasar. Tapi pasar, ya, tetap dibutuhkan banyak orang. Bahkan Rasulullah juga berjalan di pasar. Cuma berbeda orang yang masuk pasar berdoa dengan orang yang masuk pasar tidak berdoa, ya. Orang yang bekerja dia beriman kepada Allah dengan orang yang bekerja dia tidak beriman kepada Allah juga berbeda, gitu, ya. Ini pentingnya apa namanya ilmu dalam keseharian kita. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini doa yang pertama. Kemudian saya akan bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit keluar dari apa namanya tafsirnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya, bab tentang nasakh dan mansuh, gitu, ya. Jadi ada beberapa lafaz ayat Quran yang secara hukum itu dihapus. Itu nanti setelah ayat manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, ya. Insyaallah akan dibahas di pertemuan yang akan datang.
Nah, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya sebutkan untuk mengingat kembali ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan manusia ya, yang dia itu akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan. Maka tadi ada nasihat ya, anak Palestina kalau tidak keliru masih muda, masih kecil itu, masih anak-anak mungkin. Dia memberikan sebuah nasihat. Hada Palestina gitu. Palestina ini ya adalah mahsyar wa mansa, tempat digiringnya seluruh manusia dan tempat dikumpulkannya seluruh manusia di akhir zaman. Itu adalah ya Palestina, Suriah gitu Pak ya. Terus pokoknya daerah situ semuanya ya. Itu nanti semua manusia dari awal ya sampai hari kiamat ketika dikumpulkan oleh Allah, padang mahsyarnya gambarannya di sana. Gitu ya. Itu mahsyar wa mansar ya, semuanya dikumpulkan di sana. Nah, di sini ada 7 golongan ya. Siapa mereka? Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama adalah al-imamun adilun. Al-imamu al-adilu, pemimpin yang adil ya. Coba bayangkan sekarang seluruh pemimpin dunia ya yang mengatakan aku membela Palestina totalitas, hampir hanya berapa negara saja ya. Yang lainnya nunggu yang lain, gimana nanti ya. Yang lainnya sudah terbantai banyak sampai 27 hari sampai hari ini gitu. Ya, baru ada fatwa. Oh iya, wajib berjihad di Palestina. Yang dekat Palestina wajib menolong. Baru sekarang. Ya. Yang lainnya menunggu, nggak berani. Ya. Maka penting al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Ya. Maka di dalam surah Al-Anfal ya, itu Allah mengingatkan kepada kita, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk diri kalian kekuatan ya. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah al-hadid, besi, wa rukubul khail, yaitu menunggang kuda ya. Maka namanya persiapan itu dipakai ataupun tidak, tapi kalau sudah siap kan enak lah ya. Persiapan jasad kuat, persiapan walaupun apa namanya karangannya nggak banjir, naudzubillah ya, nggak banjir, maka kita diperintahkan untuk latihan apa? Renang gitu ya. Itu namanya persiapan ya. Walaupun panah opo masih dipakai besok akhir zaman mana. Tapi hadisnya memang panah untuk latihan mana ya. Nantinya bisa dilombakan itu ya. Kemudian yang kedua, selain pemimpin yang adil, kata Rasulullah, wasyabun nasha'a fi ibadatillah atau fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dia itu dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Maka Hasan atau Husain itu yang reporter atau orang Indonesia yang menikah dengan Gaza ya, itu mengatakan apa namanya ya, bahwa di sana itu anak-anak kecil ya, itu sehari itu dalam menghafal Quran itu minimal itu 2,5 lembar kecepatan dalam menghafal ya. Kalau kita kan 1 ayat Bu ya, nah, itu 2,5 lembar itu wes ya. Karena memang selain orang Arab ngerti bahasanya, kemudian juga tidak neko-neko ya Bu ya. Saya pernah diceritain orang yang hidup di pedalaman Yaman ya. Hidup di pedalaman Yaman itu ya mungkin tahun Indonesia tahun berapa itu Pak ya, 75 atau 65 itu Pak ya. Di sana itu kotanya gitu sekarang itu. Jadi 65-nya Indonesia, kotanya sana gitu ya. Kayak apa itu ya. Terus pokoknya nggak ada internet, nggak ada. Terus makanannya itu yang masaknya itu ya dibakar, masih alami. Kadang dipanggang, dipanaskan di atas batu gitu. Ya, betul-betul alami. Ya. Maka kekuatan otaknya itu masih kuat. Ya, nggak punya
apa namanya, lintasan-lintasan maksiat nggak ada. Ya. Bayangkan HP nggak ada gitu Pak ya. Maka kalau kita mau kekuatan menghafal itu, jangan dikasih anak-anak HP sampai umur berapa gitu, itu bisa juga. Atau tidak dipersilakan melihat televisi sampai dia mungkin apa namanya lulus SMP gitu ya. Itu kok otaknya masih bersih, fresh gitu. Sekarang umur 1 tahun itu dicekali HP ya Pak ya. 1 tahun HP nangis kayak HP menang itu. Sidik-sidik rewel cekali HP mainan game gitu ya. Baik ya. Jadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa kok ini disanjung langsung oleh Rasulullah? Karena memang di akhir zaman ya, pemuda yang seperti ini itu jarang. Ya, rata-rata itu lalai dengan kehidupan apa? Kehidupan yang ada. Ya. Maka kalau ada pemuda kok rajin ke masjid, ya ibadah, menjaga hukum-hukum Allah, itu luar biasa. Ya, mendapatkan sanjungan ini. Baik. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah ya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, gitu ya. Dan laki-laki yang hatinya itu apa? Selalu bergantung kepada masjid. Artinya kalau panggilan azan itu sudah berkumandang ya, maka rijal itu kalau disebut nama rijal itu berarti betul-betul rajul, laki-laki ya. Itu hatinya itu langsung ya, wah nantilah belum komat, wah sudah nanti kalau udah komat saya tak mangkat gitu ya. Bukan begitu ya. Tapi intidharus shalah ba'da shalah ya. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Menunggu sholat ya ke sholat yang lainnya. Bukan berarti duduk di masjid terus enggak ya. Tapi apa? Ketika azan itu berkumandang langsung dia bergegas. Bahkan sebelum azan itu berkumandang dia sudah berjalan ya. Pernah saya ceritakan mungkin di Yaman itu ada seorang kakek-kakek yang sudah sepuh tua gitu, nggak bisa melihat ya. Dia hanya mengikatkan tali rapiah di tiang masjid gitu Pak ya, diikat kemudian ditarik sampai rumahnya yang kurang lebih panjangnya itu 2 kilo atau berapa ya. Jadi setiap dengar azan dia jalan melewati apa? Pakai gojekan rapiah itu ya, terus gitu sampai ke masjid. Kira-kira ada nggak orang sekarang kayak gitu Pak? Ada di Yaman itu ya. Di Indonesia belum ada ya, belum ketemu ya. Insya Allah luar biasa. Kalau yang buta ada di Indonesia ya. Tapi ini pakai tali itu ya, betul-betul menjaga waktu sholat ya. Nah ini luar biasa. Karena apa? Umi Maktum itu kan sahabat Nabi, buta dia ya. Dia pernah datang kepada Rasulullah. Satu, rumahnya itu jauh. Yang kedua, dia buta. Ya Rasulullah, apakah ada rukhsah alayya, keringanan untukku supaya tidak sholat di masjid setiap ada kumandang azan? Karena ya syukuni, menyusahkan aku. Maka Rasulullah mengatakan apa? Hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar suara panggilan azan? Na'am ya Rasul. Iya ya Rasul. If'al, maka lakukan, kerjakan. Berarti tidak ada keringanan buat orang yang apa? Ya buta. Nah kita ini melek wah, melek memuji ya Allah, itu berarti ya. Maka kadang itu harus dipaksa untuk baik itu Bu ya. Baik itu harus dipaksa. Saya sendiri kalau udah metu males itu ya kadang ya pengen apa selimut. Kadang harus dipaksa. Ya, paksa ya, masya Allah itu ya. Harus. Kalau nggak begitu syaitan menguasai apa? Mata kita, menguasai hati kita. Baik ya. Kemudian yang keempat ya, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Ada 2 orang laki-laki ya, yang mereka itu mencintai karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ya. Contohnya gini, dalam sebuah hadis disebutkan zul ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah secara apa namanya? Jarang-jarang, niscaya kecintaanmu itu akan bertambah. Ya. Maka di Indonesia itu ada kebudayaan apa namanya? Itu kalau Idul Adha, Idul Fitri itu apa? Mudik ya, mudik. Ya.
itu sebetulnya boleh-boleh aja ya. Karena apa? Kalau dilihat dari hadis ini, orang yang bertemu setiap hari dengan orang yang jarang bertemu itu berbeda dalam pelayanan, berbeda dalam kecintaan ya. Maka nggak boleh kita itu berkunjung tiap hari ke rumah tonggo dan berkunjung tiap hari ke teman tuh nggak etis, kurang ya. Kenapa? Itu akan mengurangi rasa apa? Kecintaan kita kepada saudara kita ya. Itu hadisnya tadi itu, zurhibban tazdad hubban, berkunjunglah secara jarang-jarang maka kecintaanmu akan semakin apa? Bertambah gitu ya. Maka kalau orang tiap hari didatangi itu kan ada aktivitas didatangi, aktivitas ditamoni itu kan pegel nggak? Ya pegel. Ya, maka ketika jarang-jarang itu luar biasa ya. Ngopi juga diajak ngopi jarang-jarang itu nikmat ya, daripada yang ngopi tiap saat itu kan ya. Baik, ya ini. Kemudian yang selanjutnya, warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah ya. Seorang laki-laki ya yang dipanggil atau da'athu imra'atin, dipanggil oleh seorang wanita untuk apa? Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tetapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, mendapatkan sanjungan khusus di hadapan Allah ya. Kalau kita lihat siapa? Nabi siapa? Yusuf ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan pernah diuji oleh Allah dengan ujian ini ya. Maka beliau mengatakan dalam sebuah ayat itu disebutkan ya, Rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yada'unani. Ya Allah, sesungguhnya Pak, penjara itu lebih aku cintai daripada aku diajak oleh seorang wanita berbuat apa? Berbuat dosa ya. Maka akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Sebetulnya ada saksi yang melihat, satu anak kecil, yang kedua pembantunya yang biasa ngerajang itu melihat, menyaksikan. Wa ghallaqatil abwab ya. Jadi dilihat ya, in kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau bajunya Nabi Yusuf itu sobeknya dari depan ya, berarti Nabi Yusuf berdusta ya. Zulaikha apa? Benar. Tapi kalau bajunya Nabi Yusuf itu sobeknya dari mana? Dari belakang, berarti Nabi Yusuf ini yang benar, dia tidak keliru, dan Zulaikha lah yang keliru, salah. Kemudian dicek, ternyata sobeknya itu di belakang. Mungkin nggak dari belakang disobek sekolah mana mulai gitu ya. Dituaris pemberi ya, krek ya. Sobek apa? Dia mau buka pintu dikejar dan tarik. Pas dibuka lawan krek itu mau keluar. Ternyata apa? Suaminya Zulaikha sudah di depan. Al-Aziz namanya. Ya, rajanya itu sudah di depan. Tapi langsung Nabi Yusuf diam. Istrinya mengatakan, bagaimana dengan orang yang ingin berbuat dosa dengan seorang istri raja? Apa balasannya? Ya, itu langsung spontanitas ya. Zulaikha mengatakan begitu. Ya. Tapi apa namanya? Aziznya ini, rajanya itu gak mengatakan apa? Uktul, dibunuh, enggak. Ya. Maka datangkan dulu saksi. Nah, karena untuk melindungi harga dirinya dia seorang raja, ya, maka nggak mau disalahkan. Akhirnya apa? Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara, itu ya. Nah, disitulah ya. Kalau Syekh Muhammad menerangkan tentang kisah ini ya, itu Nabi Yusuf itu mimpi ketika umur 6 tahun, 5 atau 6 tahun. Ya, melihat bintang dan rembulan. Ya, itu di usia 6 tahun. Dan terrealisasinya mimpi ketika dia berumur berapa? 40 tahun. Berapa tahun tuh? Lama ya. Jadi mimpinya masih kecil, terrealisasinya ketika dia menjadi apa? Raja. Menjadi raja rata-rata di usia 40 tahun. Setelah Yusuf itu mengalami apa? Ujian yang
terus menerus, ya. Maka para nabi itu sejak kecil itu sudah diuji oleh Allah rata-rata, ya. Dan orang-orang besar, pemimpin-pemimpin itu rata-rata ujiannya sejak kecil, ya. Rasulullah diuji oleh Allah meninggal bapaknya ketika dia dalam kandungan. Ketika dia umur berapa tahun gitu ya, ibunya meninggal dunia. Kemudian diasuh dengan siapa? Pamannya itu ya, itu Abu Thalib ya, itu. Sama Halimah juga ya, disusui sama Halimah ya. Kemudian tidak lama meninggal dunia ya. Ketika meninggal dunia sudah ketika dia berumur 25 tahun ya, menikah dengan Khadijah. Belum lama pernikahannya ya, kemudian istrinya meninggal dunia. Ada namanya Amul Huzni ya, tahun-tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Yusuf juga sama ya, dari kecil sama saudaranya diasingkan, dijebloskan ke dalam sumur, mau dibunuh ya. Kemudian setelah itu diambil oleh musafir yang menimba air, dan kemudian dijual dengan bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Setelah dijual lagi, dioper lagi ke pasar yang lain dengan harga yang murah lagi. Kemudian ada pengawal raja yang melihat, ngerti, wah ini kok kayaknya anaknya bagus ya, dibeli ya sama raja ya, dipelihara, melayani raja. Di situ sampai dia itu berumur dewasa. Ketika dewasa terkena fitnah, akhirnya dipenjara. Dipenjara itu lama dia, Pak, sekitar 8 tahunan mungkin. Ya, 8 sampai 10 tahun Yusuf di penjara itu. Maka itu siapa yang di Jakarta itu? Ustaz Yusuf Mansur itu. Dia kan di penjara juga, pernah masuk penjara itu. Katanya hafal Qur'annya di penjara itu. Allah a'lam bishawab ya. Baik. Kemudian wa jamalin ya, faqala inni akhafullah. Tapi orang ini mengatakan apa? Aku takut kepada Allah. Kemudian wa rajulun tasaddaqa ya, akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu ya. Kemudian yang keenam adalah seorang laki-laki atau siapapun ya, yang dia itu bersedekah ya dengan tangan kanannya, yang tangan kirinya tidak tahu. Ini sebuah ibarat ya. Kadang Bapak Ibu sekalian ya, kita ini harus punya amalan yang sirrin atau sirrun, tersembunyi ya. Baik istri tidak tahu atau suami tidak tahu ya. Kenapa? Amalan sirrun itu manfaatnya luar biasa ya. Maka sedekah atau sir, sedekah yang tersembunyi ya, itu tudfiul bala, akan menghilangkan bala atau bencana, atau bahkan menolak maitatus su, kematian yang apa? Buruk gitu ya. Kan ada itu di lupa saya, pernah diceritakan oleh seorang ulama ya. Jadi setiap dia gajian itu selalu dibagi dua ya, keuangannya itu. Yang satu hadalil lithayyib, ini seorang ibu yang ditinggal mati suaminya ya, yang melihara banyak anak-anak, selalu dikasihkan sana ya. Yang satunya dia pakai, setengahnya dia pakai. Begitu terus sampai dia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh lagi, Abu Bakar As-Siddiq ya, setiap pagi ba'da subuh sebelum dia pulang ke rumah, dia selalu berangkat ke sebuah rumah ya, yang rumah itu sangat jelek ya. Kemudian ketika Abu Bakar ini masuk, maka langsung ditutup dari dalam. Jadi ditutup dari dalam. Ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya? Dia menyiapkan makan, dia membantu membersihkan rumahnya ya. Dia membantu merawat orang-orang ini, menyuapi makannya. Ternyata dia seorang ajus itu seorang kakek nenek-nenek yang sudah sepuh, nggak bisa jalan, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa, yang tinggal di rumah. Kalau dia nggak dilayani nggak bisa ya. Dia suapin ya, sudah selesai semuanya beres, maka dia keluar, dia tutup lagi, sudah nggak ada orang tahu. Suatu saat ya, Umar bin Khattab ini penasaran apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
diintip dari jauh gitu. Wah, ternyata keluar dari rumah. Jangan-jangan mesti kayak gitu kan? Jangan-jangan. Akhirnya diparani, ternyata dia kaget ya. Ada seorang ajus yang tidak bisa apa. Mada fa'al duyuf. Apa yang dilakukan oleh tamumu ke sini? Ya. Wa yut'imu ta'am. Dia selalu mengasihi aku, menyuapi aku makan. Wa yunadziful makan. Dia selalu membersihkan tempat tinggalku. Ya. Begitu setiap hari. Ya. Sampai apa namanya? Sampai Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka hadis ini masyhur ya, pernah diterangkan oleh Syekh Isam ya dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Baik, kemudian yang terakhir wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aynahu. Ya, seorang laki-laki yang ketika dia bersendirian atau sendirian ya, maka meneteskan air mata. Maka kadang apa namanya? Perlu Bapak Ibu sekalian, namanya adalah uzlah. Uzlah itu adalah proses seseorang menyendiri dalam rangka takarrub kepada Allah. Kita ini kalau sumpah ya, dalam hidup itu kalau mengalami sebuah kebuntuan dalam berpikir ya, atau dalam permasalahan yang besar, maka kita itu perlu uzlah. Uzlah itu bukan berarti menyendiri topo gitu, enggak itu ya. Tapi kadang habis sholat itu perlu merenung, ya berdoa kepada Allah ya. Kadang sampai meneteskan air mata, itu perlu dicoba. Maka orang yang seumur hidup nggak pernah meneteskan air mata, itu apa namanya, tidak pernah takut kepada Allah ya. Itu berarti faqasat qulubuhum, hatinya itu apa? Keras gitu ya. Maka kelembutan hati ya itu juga apa namanya ditampakkan dalam dohirnya gitu ya, dalam dohirnya ya. Maka hadis ini ditutup ya wa rajulun dzakarallah ya, seorang yang mengingat Allah ya. Ketika dia dalam kesendiriannya, mereka meneteskan air mata, takut dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menerjang larangan Allah ketika dia sedang apa? Sendirian ya. Biasa kalau kita sudah banyak orang kan larangan Allah nggak kita kerja bareng-bareng ya, kita bisa. Tapi kalau sendirian kita betul-betul dites oleh Allah ya. Sendirian di rumah, sendirian di pekerjaan, sendirian di kantor, sendirian di perjalanan, betul-betul kita apa? Diuji oleh Allah keimanan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup saya baca sekali lagi doa ini, mudah-mudahan nanti setiap masuk pasar sudah bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah doa masuk pasar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita, keturunan kita, harta kita, makanan dan minuman kita. Marilah sejenak kita mendoakan saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansurhum nasran azizan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma qawwi ramyatahum. Allahumma qawwi ramyatahum. Allahumma saddid ramyatahum ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana.
Allahumma barik fi a'malina wa barik fi dhurriyyatina wa barik fi malina wa ahlina wa barik fi mujtama'ina wa barik biladina hadha Indonesia ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qauli hada astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.